dipanggil Irin. Nah, pada kesempatan video kali ini saya ingin menyampaikan atau membagi pandangan atau pendapat saya mengenai permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Apa sih permasalahan yang terjadi di sekitar kita? Nah, permasalahan pada kali ini adalah permasalahan penggunaan berbahasa Indonesia secara baik dan benar. Permasalahan tersebut seringkali kita temui di sekitar kita, khususnya di media sosial. Namun, sebelum kita memulai ke pembahasan inti, saya akan memberikan ulasan sedikit mengenai apa sih urgensi pentingnya berbahasa Indonesia secara baik dan benar. Bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi utama yang kita gunakan sehari-hari, khususnya di tengah banyaknya keanekaragaman seperti budaya, suku, ras, dan bahasa daerah yang ada di Indonesia. Namun, perlu kalian ketahui, di era modernisasi dan era digitalisasi sekarang ini, teknologi berkembang secara pesat dan maju. Nah, hal tersebut ternyata mempengaruhi bagaimana cara kita berbicara atau cara kita berbahasa secara baik dan benar, khususnya pada platform media sosial. Pada era sekarang ini, banyak sekali ditemukan kosakata bahasa Indonesia yang telah berkembang. Dan ada beberapa kosakata yang dulunya memang memiliki makna atau arti yang aslinya atau makna yang jelas, namun seiring berjalannya waktu, penggunaan kata-kata tersebut digunakan secara bebas tanpa memahami konteks atau makna aslinya. Fenomena ini menjadi topik yang hangat untuk dibicarakan atau topik yang penting untuk dibicarakan dan diulas karena tanpa kita sadari, perubahan kecil tersebut ternyata mempengaruhi bagaimana cara kita memahami atau menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Nah, apakah kalian tahu dengan kosakata yang baru-baru ini trending dan viral di media sosial dan cukup sering digunakan anak muda zaman sekarang untuk berkomunikasi? Salah satu fenomena yang cukup sering muncul di media sosial adalah penggunaan istilah-istilah viral seperti kata-kata bab, bum, zang, vum. Nah, itu adalah istilah-istilah viral yang saat ini sedang trending. Mungkin dari kalian pernah mendengar atau membaca istilah-istilah tersebut pada media sosial, atau mungkin kalian menemukannya di saat teman-teman kalian sedang berkomunikasi atau berbicara pada di sekitar Anda. Namun, sebenarnya penggunaan kata-kata atau istilah-istilah viral tersebut seperti bab, vum, zang, vum, atau mungkin masih banyak istilah-istilah lain yang berkembang, itu hanya sebagai bentuk ungkapan humor atau sebagai bentuk keakraban dalam suatu komunitas tertentu dalam berkomunikasi. Penggunaan bahasa seperti ini menunjukkan bahwa bahasa itu bersifat dinamis dan terus berkembang. Dan kita bisa melihat bagaimana kreativitas pengguna media sosial dalam menciptakan bahasa atau kosakata baru. Dan kemudian penyebaran kosakata tersebut ternyata menyebar secara cepat. Dalam konteks tertentu, hal ini tidak sepenuhnya salah, karena bahasa memang bisa menjadi alat ekspresi dan identitas sosial. Perlu kita sadari bahwa penggunaan bahasa gaul atau istilah-istilah viral tersebut seringkali mengabaikan makna atau arti dari sebenarnya yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Nah, jika penggunaan kata tersebut digunakan secara terus-menerus tanpa ada konteks yang jelas, istilah-istilah tersebut berpotensi membingungkan bagi sebagian orang, terutama bagi orang-orang yang tidak familiar dengan kata-kata tersebut atau dengan istilah-istilah viral tersebut yang ada di media sosial.
Selain istilah-istilah atau kosakata yang viral tersebut, terdapat juga pergeseran makna yang terjadi pada kata-kata baku. Salah satunya adalah penggunaan kata izin. Secara umum, kata izin memiliki arti yaitu permohonan persetujuan atau perkenan untuk melakukan sesuatu. Namun, pada media sosial, khususnya melalui konten salah satu streamer, penggunaan kata izin ini digunakan bukan sebagai konteks untuk permohonan sebenarnya. Misalnya ketika kita sedang berbicara atau berkomunikasi mengenai sesuatu, biasanya di akhir kalimat atau di awal kalimat, mereka menggunakan kata izin sebagai ungkapan reaksi dari apa yang telah dibicarakan. Contoh dari penggunaan kata izin ini adalah ketika kita sedang berbicara atau berkomunikasi, mungkin seperti ini. Habis ini aku mau ngedate nih, izin. Nah, itu adalah salah satu bentuk penggunaan izin yang makna dari kata izin tersebut tidak sesuai dengan makna aslinya, atau yang sebenarnya adalah tidak memohon mengenai persetujuan yang sebenarnya. Melainkan penggunaan kata izin ini hanya sebagai bentuk ekspresi dari seseorang atau sebagai gaya bahasa yang digunakan seseorang untuk berbicara atau berkomunikasi dalam suatu komunitas tertentu. Streamer yang mempopulerkan kata tersebut atau menggunakan penggunaan izin yang hanya sebagai ungkapan ekspresi tersebut adalah Big Mo. Mungkin beberapa kalian mengetahui streamer tersebut karena memang streamer tersebut adalah streamer yang sedang naik daun di media sosial, khususnya di YouTube atau TikTok ya teman-teman. Nah, dalam konteks tersebut sebenarnya kata izin hanya sebagai untuk candaan atau sekedar sebagai pembuka kalimat dan sarkasme. Jadi penggunaan kata izin tersebut memang tidak sepenuhnya memiliki makna atau arti yang jelas sebagai permohonan persetujuan sesuai dengan arti dari sebenarnya dari kata izin. Penggunaan bahasa seperti ini memang terasa ringan dan cukup menghibur bagi kita yang menggunakan bahasa tersebut. Tetapi tanpa kita sadari, secara tidak langsung penggunaan kata atau penggunaan bahasa seperti tersebut, penggunaan kata izin yang tidak sesuai dengan konteksnya dapat menggeser pemahaman masyarakat terhadap makna asli atau terhadap arti asli sebenarnya dari bahasa tersebut. Ketika penggunaan bahasa atau kata-kata tersebut kita gunakan sehari-hari atau secara terus-menerus, ini dapat menjadi keterbiasaan dengan penggunaan kata-kata yang tidak sesuai dengan fungsi sebenarnya. Dan hal ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam konteks formal ataupun konteks akademik. Fenomena pergeseran bahasa ini memiliki dua sisi. Pada satu sisi, kita bisa melihatnya sebagai bentuk perkembangan bahasa yang mengikuti pada zamannya, di mana bahasa menjadi lebih fleksibel dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Namun, di sisi lain, penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan makna atau dengan arti dari sebenarnya ini jika dibiarkan atau jika diteruskan secara terus-menerus tanpa adanya kesadaran dapat menurunkan ketepatan dalam berbahasa. Khususnya pada generasi muda, bisa saja mereka kebingungan atau kesulitan dalam membedakan bahasa secara informal di media sosial dan penggunaan bahasa yang baik dan benar dalam konteks resmi. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran bagi kita semua untuk tetap memiliki kesadaran dalam berbahasa secara baik dan benar. Boleh-boleh saja jika kita ingin menggunakan bahasa gaul atau istilah-istilah viral tersebut. Namun, kita juga perlu memahami kapan sih dan bagaimana atau di mana penggunaan bahasa viral atau istilah-istilah tersebut secara tepat digunakan sesuai dengan konteks aslinya.
Jangan sampai keterbiasaan dari penggunaan bahasa gaul, istilah-istilah yang viral seperti yang telah kita ulas tadi, kita menjadi lupa atau menyepelekan dari ada penggunaan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan tempatnya. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa perubahan bahasa Indonesia pada media sosial memang tidak bisa kita hindari atau kita pungkiri. Namun, kita sebagai masyarakat Indonesia yang bangga terhadap bahasa Indonesia harus memiliki tanggung jawab dalam menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, sesuai dengan konteks, sesuai dengan makna, sesuai dengan asli dari kata-kata atau bahasa yang kita gunakan. Dengan begitu, kita dapat menikmati kreativitas bahasa tanpa kehilang adanya ketepatan atau kejelasan makna dari kata-kata atau bahasa Indonesia tersebut. Semoga dari pandangan yang telah saya bagikan bisa menjadi motivasi atau menambah kesadaran bagi kita semua dalam menggunakan bahasa Indonesia secara bijak, baik dan benar pada media sosial maupun kehidupan sehari-hari. Ulasan ini sebagai tanggapan dari adanya fenomena yang sedang naik daun atau sedang viral dan trending pada media sosial dari adanya penggunaan kosakata atau bahasa yang baru-baru ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pandangan ini merupakan opini dan perspektif dari saya untuk menanggapi adanya fenomena bahasa gaul atau permasalahan dalam berbahasa Indonesia. Sekian, terima kasih semuanya. Semoga dari video yang saya buat ini teman-teman bisa mendapatkan pandangan atau motivasi untuk tetap berbahasa Indonesia secara baik dan benar dan menumbuhkan adanya kesadaran terhadap hal tersebut. Terima kasih, see you.